Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang menjadi kuat. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Surat ini ditujukan kepada Timotius yang dipersiapkan oleh Paulus untuk melanjutkan pelayanan Rasul Paulus. Karena itu Timotius dikatakan anak rohani dari Rasul Paulus itu dinasihatkan untuk menjadi kuat. Kuat itu secara literal mampu menanggung banyak, tahan, tidak mudah goyah, tidak mudah patah, tidak mudah terpengaruh. Nah, penting bagi kita juga sebagaimana Rasul Paulus ingin Timotius menjadi kuat. Tentu penting bagi kita juga untuk kita juga menjadi kuat. Kenyataan berbicara bahwa hidup saat ini adalah hidup yang tidak mudah. Peristiwa yang datang dalam hidup kita seringkali mengejutkan, menggoncangkan iman, bahkan membuat banyak orang menjadi putus asa. Kalau hanya datang ke gereja sekali, 2 kali, beribadah seminggu, apalagi sekarang beribadah online banyak gangguan. Kalau hanya itu saja, atau kita mungkin ya berdoa setiap hari 5 menit, 10 menit, sepertinya kurang cukup untuk membuat kita kuat menghadapi kenyataan hidup. Penting bagi kita untuk bagaimana kita memperkuat diri. Tidak ada orang lain yang bisa memperkuat diri kita kecuali diri kita sendiri. Sekarang bagaimana supaya kita ini bisa menjadi kuat iman kita, kuat rohani kita, kuat kehidupan kita di dalam Tuhan, maka kita perlu untuk kita sendiri memperkuat diri kita sendiri. Ada 3 hal yang penting yang kita lakukan untuk kita yang menjadi kuat. Yang pertama adalah kita harus membuang hal-hal yang melemahkan kita. Kita harus kenali dan akui hal-hal yang melemahkan kita, yang bisa membuat kita lemah, membuat kita goyah. Kita harus tinggalkan. Karena itu kita harus mengenali di mana kelemahan kita. Ada orang yang mudah tersinggung, ada orang yang mudah terluka, ada orang yang mudah khawatir, ada orang yang mudah tergoda ya oleh berbagai macam hal, keindahan duniawi, tergoda oleh dosa dan sebagainya. Ada banyak hal-hal yang membuat kehidupan rohani kita, membuat iman kita menjadi lemah karena kelemahan-kelemahan itu ada menetap di dalam kehidupan kita, dan seringkali orang sulit ya untuk membuang kelemahan itu, bahkan untuk mengakuinya saja orang itu sulit. Salah satu penyebabnya adalah bahwa orang itu ingin menampilkan citra diri sebagai orang yang baik, orang yang tidak punya kelemahan ya, sehingga kelemahan-kelemahan itu tidak ditinggalkan, tidak dibuang karena merasa tidak punya kelemahan atau tidak mengakuinya di hadapan Tuhan dan tidak menyelesaikannya. Karena itu Bapak Ibu, mari pandanglah diri kita ini sebagaimana Allah memandang kita. Allah memandang kita ini sebagai pribadi yang berharga, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia seringkali melihat dirinya berdasarkan kata orang. Istilah sekarang itu jaim, ya, hanya menjaga image, ya. Karena itu kelemahan-kelemahannya tidak mau ditonjolkan, tidak mau diselesaikan, ya, sehingga kelemahan-kelemahan itulah yang akhirnya membuat orang itu tidak kuat. Yang kedua adalah kita butuh berlatih, ya. Dengan latihan-latihanlah seorang prajurit itu baru dia bisa menjadi seorang prajurit yang tangguh. Kalau kita tahu ya, para prajurit-prajurit TNI, Polri, mereka sebelum mendapatkan jabatan, mereka harus dilatih dengan keras terlebih dahulu, melewati berbagai macam latihan fisik, latihan mental. Jadi itulah yang membuat mereka kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan kita lari ya dari tantangan, ya, jangan kita lari ya dari ujian, ya, karena itu adalah sarana Tuhan untuk memperkuat kita, bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk membuat kita menderita. Nah, hal yang ketiga adalah kita harus mendapatkan kekuatan dari sumber kekuatan itu sendiri. Kekuatan itu artinya daya atau tenaga atau energi. Tubuh kita itu memperoleh kekuatan, memperoleh energi dari makanan. Kalau orang nggak makan, tubuhnya kan menjadi lemah. Tapi kalau kebanyakan makan nggak baik juga ya. Kita harus mendapatkan kekuatan dari sumber kekuatan. Dan sumber kekuatan kita yang terutama itu adalah dari Tuhan. Ayat yang kita baca 2 Timotius 2 ayat 1 tadi, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus, bukan oleh kekuatan yang lain. Ya, ada banyak aliran, ada banyak paham
ya, yang mengajarkan bahwa di dalam diri manusia itu ada energi, ada tenaga dalam ya, yang bisa diaktifkan dengan cara mungkin bersemedi. Di dalam kekristenan kita tidak mengenal paham seperti itu. Tapi kekuatan kita, bagaimana Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kita ini seperti bejana tanah liat, dan kita mempunyai kekuatan yang berlimpah-limpah, itu berasal dari Tuhan. Kita ini tidak punya daya apa-apa, jadi jangan cari kekuatan di tempat yang lain. Jadi mari kita percayai bahwa kita punya sumber kekuatan, yaitu di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kekuatan Tuhan itu akan diberikan berlimpah-limpah, ya, tidak sedikit-sedikit. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Apa sih bejana tanah liat itu? Di mana kekuatannya? Tidak ada kekuatannya. Begitu jatuh, dia akan hancur. Tapi supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi jangan terpengaruh oleh paham bahwa di dalam diri kita ini ada energi yang bisa membangkitkan kekuatan kita. Tidak, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Karena itu mari kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita harus senantiasa terhubung dengan sumber kekuatan itu, dekat dengan sumber kekuatan itu, maka kekuatan Tuhan itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan cari kekuatan di tempat yang lain atau kepada siapapun, ya, hanya kepada Tuhan. Jadilah kuat, ya, bukan karena kemampuan kita, harta, kekayaan itu pun tidak bisa menjamin untuk kita menjadi kuat. Kedudukan juga tidak menjamin kita menjadi kuat. Jadilah kuat hanya oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Percayalah, kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, sumber kekuatan yang luar biasa, yang akan kita miliki kekuatannya dengan cara kita dekat dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan.